Saudaraku, ada orang-orang yang hidupnya terangkat tanpa banyak sorotan. Mereka tidak viral, tidak tampil di panggung gemerlap dunia, tapi langit mengenal nama-nama mereka. Mereka adalah hamba-hamba yang malamnya basah oleh air mata dan sujud, sementara dunia masih terlelap dalam buayan mimpi. Mereka tidak sibuk memoles citra, sebab mereka tahu cahaya wajah di dunia bukanlah tanda kemuliaan yang sejati, melainkan cahaya hati yang menyala saat semua mata tertutup. Ibnu Qayyim berkata, salat malam adalah kunci segala keberkahan. Maka tidak heran dari balik keheningan itulah Allah angkat derajat orang-orang ini. Lucunya, banyak yang mengeluh hidupnya mandek, rezekinya seret, jiwanya gersang, padahal malamnya selalu hampa. Tahajud bukanlah solusi terakhir, tapi seharusnya jadi langkah awal. Kita rajin scroll motivasi bisnis, ikut seminar pengembangan diri, tapi lalai memperbaiki hubungan dengan Rabb semesta alam. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah di waktu malam, maka Allah akan memperbaiki urusannya di waktu siang. Demikian kata Imam Hasan al-Basri. Tapi siapa yang masih percaya, kata ulama hari ini, saat kata influencer lebih menggerakkan. Saudaraku, tahajud itu bukan ritual eksklusif orang suci. Ia adalah undangan terbuka bagi siapapun yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seringnya kita malah lebih rela begadang demi serial baru atau diskon midnight sale, ketimbang bangun demi sejenak bercakap dengan pencipta. Kita sibuk meminta dunia tapi enggan datang di waktu mustajab. Lalu protes, kenapa hidupku begini-begini saja? Mungkin jawabannya bukan pada takdir, tapi pada alarm subuh yang selalu kita matikan. Bila engkau ingin melihat siapa yang benar-benar dicintai Allah, jangan pernah lihat dari jumlah hartanya, jabatannya, atau pengikutnya. Lihat siapa yang dipilih Allah untuk bangun di sepertiga malam. Karena tidak semua orang bisa tahajud, tapi tahajud bisa mengubah segalanya. Kata Imam Syafi'i, aku mengetahui bahwa keberhasilan hidupku datang dari sholat malamku. Maka sebelum engkau iri pada orang-orang yang tenang hidupnya, tenang rezekinya, dan kuat langkahnya, tanyakan dulu bagaimana malam-malam mereka. Dan sahabat, tanyakan juga pada diri kita sendiri di saat dunia terlelap dalam mimpi. Ada pintu langit yang terbuka lebar, ada doa-doa yang naik tanpa penghalang, ada keheningan yang menjadi saksi bisu perjumpaanmu dengan Rabb-mu. Tahajud bukan sekadar sholat malam. Ia adalah bukti cinta, bukti bahwa engkau tidak hanya butuh Allah saat siang ramai, tapi juga saat malam sunyi. Ketika semua tertidur dan hanya engkau yang terbangun demi-Nya. Itulah keikhlasan yang Allah cintai. Itulah waktu ketika dosa-dosamu berguguran, hatimu dibersihkan, dan jiwamu dikuatkan. Tahajud adalah jamuan istimewa yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Jangan tinggalkan, walau hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi keselamatanmu di dunia dan di akhirat datang dari sujudmu yang tersembunyi itu. Apakah engkau rela kehilangan waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan berkata, adakah hambaku yang memohon, akan aku kabulkan? Jangan tunggu hidup hancur baru engkau bangun malam. Jangan tunggu hati keras dulu baru engkau sujud panjang. Saudaraku, bangunlah. Meskipun berat, meskipun hanya sebentar. Karena bisa jadi itulah yang mengubah seluruh hidupmu. Saudaraku, katakanlah kepada jiwamu, wahai jiwa yang sering terlena dalam buayan malam, tidakkah engkau rindu bercakap dengan Rabb-mu ketika dunia tertidur? Tidakkah hatimu merasakan hampa ketika malam-malam berlalu tanpa sujud di hadapannya? Engkau bisa begadang berjam-jam demi menatap layar, namun berat sekali rasanya bangkit hanya untuk mengangkat tangan dan memohon kepada Sang Penguasa Alam. Mengapa engkau tidak mau salat tahajud? Padahal Allah Ta'ala telah membuka pintunya di sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saudaraku, Tuhan yang menciptakanmu, yang memberimu rezeki, kesehatan, dan segala kenikmatan, Dia menanti dirimu. Dia tidak hanya menunggu, tapi menyeru, adakah yang bangun untukku? Namun, engkau tetap enggan membuka mata. Bukankah engkau sering mengeluh tentang kehidupanmu, rezekimu yang seret, hati yang gelisah, urusan yang tak kunjung selesai, dan doa yang seolah belum terkabul? Pernahkah engkau mencoba bangun di malam hari, mengetuk pintu langit yang terbuka lebar itu? Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, tidaklah seorang pun yang menjaga sholat malamnya, kecuali Allah akan menghiasi wajahnya di siang hari. Karena sesungguhnya cahaya orang-orang yang bersungguh-sungguh di malam hari itu tampak di wajah mereka. Lihatlah wajah-wajah mereka yang berseri, mereka yang hatinya bersih, yang hidupnya tentram, walau hartanya tak seberapa. Merekalah para kekasih Allah yang menghidupkan malamnya dengan tangis dan rindu. Tahajud
bukan hanya ibadah, tapi juga tanda cinta. Ia adalah bisikan seorang hamba kepada Tuhannya ketika dunia diam. Tahajud bukan sekadar salat tambahan, ia adalah bukti kesungguhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Tempat yang terpuji, saudaraku, martabat tinggi di dunia dan di akhirat. Bukankah itu yang engkau dambakan? Saudaraku, engkau bisa bangun pagi untuk kerja. Engkau bisa bangun dini hari demi nonton bola. Tapi ketika Allah memanggilmu di sepertiga malam, engkau malah lebih memilih bantal daripada sajadah. Apakah dunia lebih engkau cintai daripada Tuhanmu? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidaklah jiwa itu mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, kecuali ia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam munajat kepadanya di waktu malam. Tidakkah engkau ingin merasakannya, saudaraku? Kenikmatan sholat malam itu tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Air mata yang mengalir di hadapannya lebih berharga daripada harta yang kau kumpulkan siang dan malam. Saudaraku, katakanlah kepada jiwamu, wahai jiwa, mulai malam ini jangan tunda lagi. Jika engkau belum mampu sholat panjang, maka mulailah dengan 2 rakaat ringan. Jangan tunggu waktu luang, karena waktu terbaik adalah yang kau curi dari kesibukan dunia. Jangan tunggu hati bersih dulu untuk sujud di malam hari, karena sujud itulah yang akan membersihkannya. Jangan tunggu air mata hadir, karena ketika engkau mulai berdiri, mungkin justru Allah yang akan melembutkan hatimu. Saudaraku, tahajud adalah kunci bagi mereka yang ingin dekat. Ia adalah jembatan para pecinta yang ingin meraih kasih sayangnya. Dan saat dunia lelap, disitulah rahmatnya paling luas terbentang. Maka katakanlah kepada jiwamu, saudaraku, wahai jiwa, sampai kapan engkau menunda? Sampai kapan engkau lebih memilih tidur daripada bertemu Tuhanmu? Tidakkah engkau malu telah menolak panggilan cintanya setiap malam? Mulailah malam ini, Allah menunggumu. Saudaraku, seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat tahajud karena ia memiliki keutamaan luar biasa yang tidak ditemukan pada ibadah sunnah lainnya. Berikut beberapa alasan kenapa tahajud sangat penting untuk terus dijaga. Yang pertama adalah perintah dan pujian langsung dari Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan tahajud dalam firman-Nya. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ini menunjukkan bahwa tahajud adalah jalan menuju derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua adalah kebiasaan orang-orang soleh. Sholat malam adalah ciri khas orang bertakwa dan para wali Allah. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Al-Jariyat ayat 17 dan ayat 18. Saudaraku, orang soleh di masa lalu menjadikan tahajud sebagai sumber kekuatan dan ketenangan jiwa. Yang ketiga adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan kuberikan. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahajud adalah waktu terbaik untuk curhat kepada Allah dan memohon semua yang kita butuhkan. Yang keempat adalah menghapus dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekatkan kepada Rabb kalian, menghapus dosa, pencegah dari dosa, dan pengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Al-Hakim. Yang kelima adalah mendapat kedudukan istimewa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang luar biasa indahnya, disediakan untuk orang yang memberi makan, berkata baik, berpuasa, dan sholat malam ketika manusia sedang tidur. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan Sahih. Saudaraku, tahajud bukan hanya sekadar ibadah malam, tapi bukti cinta dan rindu kepada Allah. Meninggalkannya berarti melewatkan waktu yang sangat dekat kepada Allah saat semua orang tidur dan langit terbuka untuk doa-doa yang tulus. Salat tahajud juga adalah ibadah yang memiliki keutamaan luar biasa dalam Islam. Allah memberikan banyak janji kepada hamba-Nya dan istiqomah dalam mengerjakan tahajud. Di antara janji-janji Allah bagi para ahli tahajud adalah 1. Dijauhkan dari kesusahan dan diberikan kemuliaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Saudaraku, orang yang rutin sholat tahajud akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah akan mengangkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat.
Yang kedua adalah doanya dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Roh kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa waktu tahajud adalah saat yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah wajahnya bercahaya dan hatinya penuh ketenangan. Sholat tahajud memberikan ketenangan jiwa dan menjadikan wajah orang yang melakukannya bercahaya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada satu saat di mana seorang muslim yang memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat pasti akan diberi, dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Orang yang rajin tahajud, hatinya akan lebih tentram dan wajahnya berseri-seri karena kedekatannya kepada Allah. Yang keempat, saudaraku, yaitu dijamin husnul khatimah dan masuk surga. Salat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda, biasakanlah salat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari dosa, penghapus kesalahan, serta pengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan kebiasaan ini, Allah akan memudahkan orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkannya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, salat tahajud bukan sekadar ibadah sunnah yang dianjurkan, melainkan juga bentuk kedekatan yang tulus antara hamba dan Tuhannya. Di sepertiga malam yang sunyi, saat kebanyakan manusia terlelap, Allah membuka pintu langitnya, memberi kesempatan bagi siapapun yang ingin memohon, mengadu, dan mendekat. Tahajud adalah waktu yang istimewa, saat hati bersih dari hiruk-pikuk dunia, dan jiwa lebih mudah menyerap makna keikhlasan. Semoga kita termasuk golongan yang mampu meraih keutamaan salat tahajud, meski hanya 2 rakaat, namun dengan hati yang hadir dan penuh harap kepadanya. Amin ya rabbal alamin.